Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selanjutnya kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat badan musyawarah pengganti rapat konsultasi dapat terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui? Terima kasih. Setelah DPR RI menyetujui pertimbangan pemerintah untuk penggabungan Kementerian Riset Teknologi dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan serta Kementerian Investasi makin menguatkan adanya rencana reshuffle Kabinet Jokowi Ma'ruf. Apalagi sejumlah nama diisukan tergusur dari posisi saat ini. Salah satunya adalah Bambang Brojonegoro yang telah menyatakan pamit sebagai Menristek sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN beberapa waktu lalu. Hari ini mungkin akan menjadi kunjungan saya terakhir ke daerah sebagai Menristek. Karena sesuai dengan hasil sidang paripurna DPR tadi, Menristek akan dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi artinya nggak ada lagi Menristek dan nggak ada lagi kunjungan daerah dari Menristek ke manapun. Ya. Bahkan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin meyakini pelantikan terhadap 2 menteri baru akan digelar dalam waktu dekat ini. Meski begitu, Ali menegaskan untuk nama-nama yang akan menempati 2 pos kementerian baru itu menjadi hak prerogatif presiden. Insya Allah tidak ada aral melintang, 2 kementerian yang telah berubah nomenklatur ini akan dipastikan dilantik kembali oleh Bapak Presiden, ya, dilantik oleh Bapak Presiden dengan SK yang baru. Dengan begitu maka tentu saja bahwa kalau kemungkinan Bapak Presiden memilih orang lain atau melantik kembali Mas Nadiem dan Pak Bahlil, itu juga saya kira bukan hal yang sulit dan tidak perlu menjadi persoalan yang panjang. Publik kini menanti siapa yang akhirnya dipilih Presiden Jokowi untuk menempati posisi 2 kementerian baru, termasuk kemungkinan adanya nama lain yang tergeser dari jajaran Kabinet Indonesia Maju. Tim Liputan Metro TV. Lalu pemirsa, siapa kandidat kuat yang akan menempati posisi Mendikbudristek dan Menteri Investasi? Benarkah perombakan kabinet hanya akan dilakukan di 2 kementerian yang baru itu saja? Sudah hadir sejumlah narasumber untuk membahasnya. Pertama, Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono. Halo Pak Dev, selamat malam. Selamat malam Mbak, selamat malam semuanya yang hadir dan juga yang mengikuti acara. Ya, dan berikutnya pengamat politik dari Carta Politika Yunarto Wijaya, Mas Toto, selamat malam. Selamat malam, Hafid. Ya, dan juga hadir Ketua Forum Rektor Indonesia, Profesor Arif Satria. Prof. Arif Satria, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk dan langsung kita akan bahas. Saya akan bicara dari sisi politiknya terlebih dahulu. Dari DPR, saya akan ke Mas Dev Laksono. Bagaimana DPR ini satu suara melihat ada peleburan dari sebuah kementerian, 2 kementerian menjadi 1 kementerian dan juga kemungkinan akan dibuat 1 kementerian yang baru. Suasana kebatinan DPR ini berarti semuanya setuju untuk langkah tersebut. Mas Dev. Ya, tentu kita tidak melihat suatu perubahan yang mendasar karena tetap 2 kementerian tersebut yang digabung menjadi 1 tetap menjalankan fungsi-fungsinya, Direktorat Jenderal yang ada tetap menjalankan fungsinya. Cuman yang ingin justru kita nantikan nanti fungsi-fungsi daripada Kementerian Riset ini nanti akan diserap apakah kepada lebih banyak kepada BRIN, ya, dan apakah itu BRIN ini akan menjadi lembaga yang mengawasi ataupun mengayomi LIPI, LAPAN, dan BPPT atau tetap berjalan sendiri. Nah, justru ini yang banyak yang ingin kita nantikan lah konsep kedepannya nih pada menteri yang barunya nanti. Tapi kita meyakini bahwa keputusan presiden untuk meleburkan 2 kementerian ini pasti melalui pertimbangan yang tidak pendek ya,
kementerian yang cukup masak dan juga sudah dibahas dan diskusikan oleh para stakeholdernya, yaitu ketua-ketua partai, dan kita melihat ini ada suatu dampak yang besar kepada perjalanan pemerintahan. Cuman yang justru yang ingin kita nantikan ini bagaimana nasib para ASN-nya ini, mereka yang berkarir di kementerian ini nanti posisi mereka ini bagaimana ke depannya untuk jalur karirnya mereka. Baik, Mas Dev, suasana di partai politik pendukung pemerintah, pendukung Jokowi, bagaimana menyikapi soal reshuffle yang kemudian bukan hanya mungkin di 2 kementerian ini saja, mungkin ada juga pos-pos lain di kementerian lain, atau mungkin menteri-menteri yang berasal dari partai politik Anda yang kemungkinan bisa jadi ikut dalam reshuffle yang dilakukan Jokowi, yang katanya akan dilakukan mungkin pekan ini atau paling lambat pekan depan. Bagaimana kans untuk mempertahankan menteri-menteri dari Golkar sendiri? Kalau kami dari Golkar sih sejauh ini hubungan komunikasi menteri-menteri Golkar dengan Presiden dan juga dengan anggota kabinet yang lain tidak ada masalah, tidak ada kendala, dapat bekerja dengan yang baik gitu. Tapi ya semuanya itu kan hak prerogatif Presiden tentunya ya. Jadi Presiden yang memiliki penilaian yang mungkin kita tidak bisa melihat, kita tidak memahami. Tapi sejauh ini ya yang komunikasi antara seluruh anggota kabinet Jokowi yang berasal dari Golkar itu berjalan dengan baik, sehingga kita tidak melihat ada satu potensi perubahan yang dahsyat lah. Oke, baik. Jika kemudian tidak melihat ada potensi perubahan yang dahsyat, saya akan ke Mas Toto. Analisanya apa sesuai dengan statement dari Mas Dev Laksono, Mas Toto, atau punya tanggapan lain, juga santer kemungkinan besar ada PAN yang akan bergabung dalam reshuffle ini? Sejauh mana informasi yang Anda terima? Ya, pertama kita coba lihat terlebih dahulu terkait dengan ada yang dinaikkan dari badan menjadi kementerian, tapi seakan-akan ada yang dikorbankan dari Ristek ini kemudian digabungkan dengan Kemendikbud yang dikatakan sebetulnya sudah banyak mendapatkan kritik, bebannya terlalu berat ketika ini disatukan. Nah, pertama pertanyaan terbesar adalah apakah ini sebuah pilihan yang terpaksa dilakukan? Kenapa? Satu, katakanlah Jokowi memang membutuhkan investasi jauh lebih besar, dan kita tahu dari awal periode 1 Jokowi selalu berbicara tentang investasi, apalagi dalam kondisi aktual, dalam kondisi pandemi, membutuhkan uang masuk lebih banyak, sehingga kemudian memang dari sisi otoritas lebih baik memang yang diprioritaskan ini terkait investasi bisa membuat kebijakan, karena badan tidak bisa membuat kebijakan, tapi ketika menjadi kementerian dia bisa membuat kebijakan. Nah, problemnya adalah kemudian ini terbentur dengan pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara 2008 yang mengatakan paling banyak jumlah kementerian itu hanya 34. Artinya harus ada salah satu pos kementerian yang dikorbankan. Tanda kutip, kalau mau dispekulasikan, jangan-jangan ini kan dikorbankan, bahwa kemudian dilebur menjadi Kemendikbud dan sehingga kemudian tidak melanggar undang-undang. Jumlahnya kemudian tetap menjadi 34. Ini spekulasi ya. Artinya di situ kalau itu betul, harus ada sebuah harapan lebih besar tentang investasi, tapi jangan sampai mengorbankan apa yang menjadi tugas dari pekerjaan di Ristek tadi. Karena ingat loh, Pak Jokowi di periode kedua pidato Sentul dalam pidato pelantikan itu bicara mengenai inovasi, bicara mengenai pembangunan sumber daya manusia yang membedakan atau menjadi diferensiasi dibandingkan dengan target utamanya di periode pertama yang berbicara banyak mengenai infrastruktur. Ini yang menurut saya akan jadi tantangan. Bagaimana kemudian posisi BRIN di situ, nanti mungkin Prof. Arief ya bisa menjelaskan, itu tidak menjadi kemudian sebatas kompensasi saja, tapi kita tahu menjadi badan yang betul-betul bisa menutupi tanda kutip prioritas utama terkait dengan Ristek dan inovasi yang kalau dalam level kementerian itu seakan-akan dikorbankan tadi karena kebutuhan investasi. Itu yang pertama. Kalau kita hanya melihat reshuffle dalam konteks konsekuensi dari perubahan nomenklatur atau perubahan pola pikir dari Presiden terkait dengan kerja di periode kedua. Tapi kan kita tahu, ini bukan kabinet profesional dan teknokratis seutuhnya. Ada faktor politik di situ yang seringkali diperhitungkan. Makanya kemudian spekulasi muncul, apakah jangan-jangan sekalian akan dimanfaatkan
untuk kemudian menambah lagi nih bala pasukan koalisi. Makanya muncul tuh kemudian sekarang di WhatsApp grup gosip-gosip beredar apakah PAN akan masuk atau tidak misalnya. Itu yang mungkin masih jadi pertanyaan, tetapi yang paling penting menurut saya andai kata pun ada bala pasukan baru yang ingin dimasukkan terkait dengan partai baru, paling penting adalah kita berbicara mengenai kompetensi. Jadi lagi-lagi jangan berikan cek kosong kepada ketua umum partai untuk memberikan siapapun nama yang kemudian diajukan. Selama itu masih dalam prasyarat profesionalitas dan keahlian tadi, saya pikir masuknya partai baru itu tidak akan terlalu menjadi beban. Oke, baik. Bicara soal apakah kemudian ini keputusan tanda kutip sebagai kompensasi dari sisi politik, apa kemudian tadi statement dari Mas Toto mengatakan bahwa ada satu kementerian yang harus dikorbankan untuk membentuk kementerian baru tanpa kemudian tetap bertahan pada angka 34 kementerian. Saya akan tanya dulu pendapat dari Prof. Arief Satria. Prof. Arief, bagaimana Anda melihat bahwa dengan adanya peleburan dari dua kementerian ini, masuklah Menristek ke bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akankah itu produktif atau justru kontraproduktif? Prof. Arief? Ya. Jelas suara saya? Silakan. Halo, jelas suara saya? Jelas. Oke, baik. Jadi saya kira kita yang penting menghormati keputusan yang sudah diambil. Namun demikian soal struktur itu memang atau nomenklatur, apapun yang diputuskan selalu memiliki positif dan negatif. Jadi Kemendikbudristek memiliki positif dan kelemahan juga. Kemenristek yang lama juga ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau sekarang itu digabung, kelebihannya adalah bagi perguruan tinggi tentu lebih mudah karena kita hanya punya satu bapak. Sehingga mudah koordinasi dan juga bagi pemerintah juga mudah menentukan indikator kinerja dan lain sebagainya. Namun kelemahan sekarang adalah bahwa integrasi riset perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset non perguruan tinggi ini butuh effort lebih. Sementara kalau Kemenristek seperti sebelumnya, kelebihannya adalah koordinasi riset lebih mudah. Jadi dalam penyusunan roadmap, resource sharing, dan koordinasi kita dengan lembaga-lembaga riset jauh lebih mudah karena dalam satu atap. Tapi kelemahannya, yang model yang sebelumnya adalah kita punya dua bapak ya. Sehingga butuh, ya kita tahu lah kalau punya dua bapak berarti harus koordinasinya harus lebih punya effort lebih. Nah kemudian yang jadi fokus kita sebenarnya bukan soal struktur, ini soal sejauh mana kemauan ada political action yang cukup signifikan dalam rangka untuk meningkatkan peran riset. Karena inovasi kita ini saat ini sedang masih terus belum beranjak. Kita ini kan dalam indeks inovasi global berada di urutan ke-85 dari 131 negara di dunia. Singapura peringkat ke-8, Malaysia peringkat ke-35. Kita tuh di ASEAN itu terendah kedua di atas Kamboja. Ya. Jadi ini saya kira peran riset untuk mendongkrak inovasi kita. Karena kemajuan ekonomi dimanapun selalu akan sangat terkait dengan satu, kemampuan inovasi, dan kemampuan inovasi sangat terkait dengan soal riset. Dan anggaran riset kita kan terbatas. Kita ini masih 0,2% dari PDB. Malaysia sudah 1,3%, Singapura 2,6%, Thailand 2,5%, Korea 4,3%, Jepang 3,5%. Jadi artinya apa? Artinya memang bagi kita yang diperlukan adalah sejauh mana ada political action untuk mendongkrak riset ini melalui budget yang signifikan agar inovasi-inovasi bisa lebih kuat lagi. Nah begitu pula dalam pendidikan, kita juga yang kita perlukan adalah political action untuk mempersiapkan skenario pendidikan Indonesia menghadapi disruption yang saat ini menjadi keniscayaan. Jadi kita negara-negara maju sekarang sudah mempersiapkan beberapa skenario perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi tidak bisa disamaratakan semuanya. Ada beberapa skenario yang bobotnya berbeda-beda. Nah sekarang di Indonesia saya kira kita dalam peta jalan pendidikan ke depan ini perlu disiapkan skenario apa yang harus disiapkan untuk setiap perguruan tinggi yang memang masing-masing punya kekuatan yang berbeda. Seperti ada perguruan tinggi yang memang punya kekuatan di bidang riset. Ada perguruan tinggi yang punya kekuatan di bidang teaching misalnya. Jadi research-based university ini harus sudah menjadi kekuatan kita ke depan untuk bisa mendongkrak kekuatan inovasi di masa mendatang. Baik, Prof. Arief, kalau Anda tadi berbicara berulang kali menyebut bahwa diperlukan political action dan kemudian diperlukan goodwill yang lebih gitu. Apakah kemudian yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini melakukan reshuffle peleburan dua kementerian menjadi sebuah jawaban atas political action yang tadi Anda sampaikan?
Ya, saya kira kan struktur sekali lagi struktur itu bagi kita kan itu hanya alat saja. Tapi yang jelas prioritas political action itu akan tercermin dalam hal satu budget ya. Saya kira akan sangat menentukan sekali kemampuan kita untuk mengalokasikan budget, mobilisasi budget yang efektif untuk bisa mendongkrak inovasi-inovasi kita akan lebih unggul lagi. Begitu pula budget untuk bisa mendongkrak peran pendidikan dalam menghadapi era seperti sekarang ini. Ya kita tahu Mbak Afi, sekarang itu Google sudah menyiapkan Google Career Certificate, di mana orang hanya kursus 6 bulan sudah bisa dijamin mendapatkan pekerjaan. Jadi saingan buat IPB, saingan buat perguruan tinggi ada di Indonesia, ini bukan lagi perguruan tinggi konvensional lagi. Saingan kita adalah ini lembaga-lembaga yang memang bukan lembaga pendidikan, yang sebentar lagi akan mendisrupsi pendidikan kita ini. Oke, baik, kita harus jeda Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Saya minta tanggapan dari Mas Dev soal jika kemudian ternyata ada partai baru yang bergabung dalam koalisi, bagaimana situasi atau tanggapan dari Golkar sendiri dan lain. Tetaplah bersama kami. Oke, baik pemirsa, kita lanjutkan. Saya minta tanggapan dari Mas Dev Laksono. Tadi statement dari Yunarto mengatakan bahwa ada satu kementerian dikorbankan untuk menciptakan kementerian yang lain supaya jumlah nomenklatur tetap 34, dan kemudian ada jangan-jangan ini kebutuhan politiknya lebih besar daripada kemudian kebutuhan kerja dari kabinet Jokowi Maruf Amin soal ada PAN atau minimal mengakomodir Muhammadiyah. Bagaimana tanggapan Anda? Anda juga mendengar informasi atau seliuran isu tersebut, Mas Dev? Ya kalau seliburan ya pasti kan suka liar lah ya, sangat mari gitu ya. Nah cuman ya kita kan kita melihat secara faktual saja kebutuhan presiden itu sejauh mana saat ini hubungannya beliau dengan Muhammadiyah, dengan NU dan semua instansi lain itu dengan sangat baik. Ya, bila memang itu suatu kebutuhan dan itu presiden menunjuk dari orang dari background tersebut, ya itu memang hak prerogatifnya beliau. Tapi ya kan di dalam Kementerian Diknas sendiri juga ada wakil menteri yang berasal dari sana. Jadi kalau memang presiden memilih tersebut, ya itu memang hak prerogatifnya beliau, dan kita pasti kita akan dukung ya. Selama PAN gabung ke koalisi? Itu belum ada komunikasi sejauh itu ya. Nah, tapi itu pasti harus ada pembahasan intens dengan antara para ketua partai lah, dan nanti pada waktunya akan dia buka sendiri arah tersebut. Kalau timelinenya Ngabalin mengatakan bahwa mungkin pekan ini atau pekan depan ada reshuffle, tapi sejauh ini mungkin partai pendukung pemerintah belum diajak bicara soal adanya pendatang di koalisi partai politik yang baru. Berarti bahwa posisi saat ini, anggaplah kemudian Nadiem Makarim akan tetap berada di posisi itu, dan jika ternyata BKPM naik jadi Kementerian Investasi, berarti Bahlil Lahadalia akan menjadi menteri yang baru di kementerian yang baru itu. Bagaimana Mas Dev? Ya, kalau itu berarti tidak ada perubahan yang besar di dalam struktural kabinet kan, berarti kan itu hanya orang yang sama ya. Cuman Kementerian Ristek yang digabungkan ke Kementerian Diknas, lalu Badan BKPM menjadi suatu kementerian, dan memang sesuai dengan kebutuhan negara juga bahwa perlu ditingkatkan menjadi suatu kementerian ya, dan itu baru pertama kali di Indonesia kita memiliki Menteri Investasi. Dulu Pak Hamzah, saya seingat saya itu juga pernah menjadi Menteri Investasi, dan juga dengan kondisi ekonomi yang sangat berkembang ini dan membutuhkan suatu kementerian yang bisa lebih menggait investor, yang bisa lebih leluasa untuk berbicara dengan para investor, lebih mudah membuat regulasi. Nah itu memang itu ya sudah pertimbangannya presiden. Anda setuju nggak bahwa kemudian banyak sekali di media sosial yang mengomentari soal isu reshuffle dan pelemburan kementerian, penciptaan kementerian baru ini, bahwa kemudian yang tadi Toto sampaikan bahwa dulu presiden mengatakan soal inovasi, teknologi, tapi kemudian itu akhirnya dikesampingkan, dan kemudian yang didorong adalah kembali lagi sektor perekonomian. Ya ini kan karena kondisi situasi saat ini ya, pandemi ini kan yang memang tidak dipikirkan oleh siapapun ya, bahwa seluruh dunia akan dijerat dengan pandemi COVID-19,
yang nyaris melumpuhkan ekonomi dunia ya, bahkan beberapa ekonomi dunia besar seperti negara Barat pertumbuhan ekonominya langsung minus dengan 2 digit. Nah, ya ini situasi ini memang tidak terpikir sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat ya RAPBN 2020 itu Kemenristek itu tadinya anggaran 42 triliun. Nah, karena COVID tiba-tiba harus dipotong hingga hampir 40 triliun. Jadi sebenarnya semangatnya Presiden untuk melakukan inovasi yang besar masih ada, dan juga sekarang sudah dibentuk BRIN ya. Mungkin kita saya pun juga nggak bisa berkomen terlalu banyak, tapi saya berharap si BRIN ini bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Kemenristek ya, dengan memiliki aturan yang lebih jelas, yang memiliki fondasi hukum yang lebih kuat, sehingga bisa lebih leluasa dan dalam mendorong ya inovasi-inovasi ataupun riset-riset yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Toto. Tanggapan Anda, Mas Toto, kita bicara soal isu dulu. Nah, nama yang tadi saya sempat sampaikan bahwa Nadiem akan tetap berada di Kemendikbud, kemudian Bahlil akan naik menjadi Menteri Investasi, Bambang Brojonegoro ini masih banyak informasi, ada yang kemudian jadi Kepala BRIN, ada kemudian mengurusi Ibu Kota Baru. Isu-isu yang seperti ini yang Anda dapat, adakah kemudian nama kementerian lain di luar dari yang tadi kita bahas yang akan terisafel? Iya, mungkin orang masih fokus berseliweran isu terkait dengan yang nomenklaturnya diubah ya. Kan pertanyaannya adalah apakah Nadiem akan tetap atau tidak. Lalu kemudian Bambang Brojo akan dinaikkan di BRIN atau tidak, Bahlil akan tetap atau tidak. Poin yang paling penting harus dijaga adalah perubahan-perubahan besar ini jangan mengorbankan aspek profesionalitas dan aspek teknokratis ya, keahlian yang harus tetap ada, apalagi dalam situasi sulit. Jokowi sendiri kan mengatakan jangan business as usual. Contoh tadi, ketika berbicara betul, misalnya ada hipotesa bahwa demi menaikkan investasi ke tingkat kementerian, ada yang harus dikorbankan tadi, sesuai dengan spekulasi saya ya, misalnya terkait dengan Kemenristek yang digabung dengan Dikti. Nah, bagaimana memastikan kemudian Kemenristek ini yang menjadi salah satu fokus dari apa yang disebut Jokowi dengan pembangunan SDM, inovasi sangat terkait, itu tidak dikorbankan. Nah, bagaimana kemudian implementasi terkait BRIN juga itu betul-betul bisa memilih orang yang tepat, bukan orang misalnya yang malah dianggap mewakili kelompok tertentu atau kelompok politik tertentu. Itu pertama. Contoh kedua, misalnya ketika berbicara isu mengenai Nadiem tetap atau tidak, dengan postur badan kementerian yang sekarang lebih besar tugasnya loh. Nah, kan orang kemudian tabrakan dengan isu bahwa jalur tradisional biasanya ini akan dimiliki oleh Muhammadiyah misalnya. Bahkan sempat muncul isu dalam reshuffle terakhir, ada Pak Abdul Muti akan menjadi Wakil Menteri Pendidikan, tapi ternyata tidak jadi. Nah, ini yang menurut saya politik akomodatif jangan sampai kemudian mengganggu ide besar yang ingin diterjemahkan dalam perubahan nomenklatur ini. Artinya ini bukan tentang harus Muhammadiyah atau non-Muhammadiyah, misalnya dalam konteks pendidikan. Andai kata memang harus ditempatkan perwakilan Muhammadiyah seperti jalur tradisional, pastikan bahwa memang orang ini lebih bagus dibanding Nadiem. Sehingga kemudian aspek teknokratis dan profesionalitasnya itu memiliki nilai plus, bukan sekedar ada aspek politik akomodatif yang mengalahkan aspek keahlian. Itu contoh kedua. Ketiga, misalnya terkait dengan BRIN juga, ada niatan baik misalnya memisahkan sebuah badan menjadi otonom di bawah presiden yang harusnya memang hanya menjadi operator. Tadi kita ngobrol dengan Prof. Arief. Nah, bagaimana kemudian orang yang memiliki tugas berat ini yang selama ini seakan-akan dianaktirikan terkait dengan inovasi, ya tempatkan orang yang memang sebaik-baiknya. Jangan kemudian layu sebelum berkembang, apalagi kemudian misalnya lagi-lagi hanya menjadi tempat baru untuk politik akomodatif yang dimainkan oleh Jokowi. Pak Jokowi, angka dari koalisi Anda sudah sangat besar, jauh lebih besar yang dimiliki oleh SB, sehingga faktor stabilitas politik harusnya tidak perlu ditakutkan lagi. Faktor legacy yang akan Anda tinggalkan, terutama dalam masa pandemi, itu akan menjadi faktor yang akan diingat publik dalam periode kedua. Oke, baik. Saya harus jeda. Saya akan minta tanggapan dari Prof. Arief soal harapan kampus jika kemudian BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional ini berada di bawah Presiden. Apa yang bisa dimaksimalkan dari perguruan tinggi dan di kalangan universitas termasuk juga lembaga riset? Kita lanjutkan sesaat lagi. Dan pemirsa juga bergabung dalam diskusi kita Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi periode 2014-2019 Muhammad Nasir. Pak Muhammad Nasir, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pak Muhammad Nasir. Bicara soal ini sebenarnya sudah ketok palu ya, bahwa kemudian Kementerian Riset dan Teknologi ini akan masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anda sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi periode 2014-2019, bagaimana Anda melihat ini? Anda juga sempat mengatur beberapa roadmap yang mungkin kita masih mempertanyakan nanti roadmap yang sudah dibentuk ini akan jalannya seperti apa. Bagaimana tanggapan Anda Pak Nasir? Ya, terima kasih Mbak Afi. Mungkin ini perlu kami lakukan, kita setback kembali pada saat saya sebagai Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada periode 2014-2019. Pada saat itu, ini kami sudah siapkan semua, tapi semua adalah hak prerogatif Presiden. Keputusan adalah di Bapak Presiden. Nah, tentang desain Undang-Undang BRIN, itu sebelumnya diawali ada namanya Perpres tentang RIRN, Mbak Afi. RIRN itu adalah Rancangan Inovasi Nasional Rancangan Induk Riset Nasional. RIRN, Rancangan Induk Riset Nasional. Itu saya desain pada tahun 2017 sampai di tahun 2045. Apa saja yang harus ditangani pada saat itu? Ada 10 bidang. Fokusnya itu, bidang fokus ada 10. Pertama, ada bidang kesehatan dan obat-obatan. Kedua, di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, di bidang transportasi. Yang keempat, bidang pangan dan pertanian. Yang kelima adalah bidang advanced material, di dalamnya masuk nanoteknologi. Keenam, bidang renewable energy. Ketujuh adalah di bidang pertahanan, defense teknologi pertahanan. Kedelapan di bidang di bidang kemaritiman. Kesembilan di bidang kebencanaan, dan ke-10 sosial, kebudayaan dan pendidikan. Ini sudah saya rancang dalam Perpres yang sudah ada Perpres di tahun 2017, yaitu RIRN. Saya pada saat itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden, riset itu ada di kementerian dan lembaga yang dalam hal ini menyebar anggaran cukup besar. Pada saat itu sekitar 30 triliun saya hitung itu. Nah, kalau itu bisa difokuskan, itu akan menjadi bagus. Nah, dalam hal ini saya mengusulkan, yaitu dibentuklah satu undang-undang, yaitu namanya Undang-Undang BRIN. Harapan ke depan saya sampaikan kepada Bapak Presiden pada saat itu ada namanya Ristek Dikti dan BRIN gitu. Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan BRIN. Mengapa pendidikan tinggi ada di situ? Ruh pendidikan tinggi adalah riset dan inovasi. Ruhnya itu. Nanti bagaimana implementasi di dalam dunia usaha, nanti harus dikonekkan dengan atau link and match dengan industri. Dengan digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu bagaimana? Yang sejumlah 10 bidang yang tadi ada sampaikan dan BRIN akhirnya cuma menjadi sebuah badan berada di bawah Presiden, tidak bisa mengambil kebijakan. Oleh karena itu, kalau itu dipisahkan, akhirnya siapa yang akan mengatur kebijakan, siapa sebagai eksekutornya? Ini akan jadi problem. Mohon maaf kalau itu ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, itu adalah nanti pendidikan tinggi yang ada di Indonesia semua yang ranahnya ada dalam bidang riset dan inovasi, nanti kebijakan tidak ada di Dikti atau tidak ada Dikbud, ada juga di BRIN, itu akan problem nanti. Kalau eksekutornya ada di sana, regulasinya ada di kementerian, itu juga problem karena researchernya ada di pendidikan tinggi. Ini akan mengalami, maka akan ada dualisme kebijakan yang ada di dalam penelitian dan inovasi. Nah, ini dulu supaya sederhana saya jadikan satu gitu tuh. Tapi ini semua mohon maaf ini kebijakan semua dari Bapak Presiden lah. Nanti jadi nggak sederhana ketika kemudian itu dipisah lagi gitu dong, Pak Nasir? Ya, kalau itu dipisah, itu problemnya akan muncul masalah satu, pemisahan struktur organisasi. Reorganisasi itu tidak cukup 1 tahun loh. Saya pengalaman menggabungkan Ristek dan Dikti itu selesai itu 4 tahun. Selesai itu baru 4 tahun. Selesai itu. Nah, pas melakukan restrukturasi hanya 6 bulan saya selesai.
Oke, baik. Kita harus jeda, Pak. Kita akan lanjutkan. Saya akan minta tanggapan dari Prof. Arif Satria. Tadi Anda sempat mengatakan ini bagaimana jika ada dua ayah. Apa yang bisa diharapkan dari pihak kampus dan juga universitas dengan adanya BRIN ini? Kita lanjutkan sesaat lagi. Baik, Prof. Arif, saya akan ke Anda dengan kemudian beban kementerian yang begitu besar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu adanya BRIN, apa yang bisa diharapkan dari pihak universitas dengan adanya dua kementerian dan juga lembaga ini? Yang pertama, sebenarnya ini kan kembali kepada fungsi Kemendikbud sebelum adanya Kemendikti. Sebelum ada Kemendikti, memang Kemendikbud punya peran, atau Kemendiknas pada waktu itu punya peran juga di dalamnya adalah untuk riset. Karena di dalamnya ada Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Nah, oleh karena itu, sekarang itu sebenarnya mirip saja kembali apa yang terjadi sebelum 2014, struktur itu. Nah, sekarang kenyataannya adalah ada keputusan politik bahwa akan dilebur kembali, kemudian ada peran BRIN. Nah, karena itu yang kita harus perjelas adalah BRIN ini akan didesain sebagai regulator atau sebagai eksekutor. Kalau dia sebagai regulator, berarti dia akan membawai sejumlah LPNK yang saat ini sudah ada BPPT, ada LIPI, ada Batan, dan lain sebagainya. Dan kalau dia sebagai eksekutor, memang ini cita-cita sebelumnya adalah bahwa kita mampu untuk mengintegrasikan litbang-litbang yang ada di kementerian, yang memiliki dana yang luar biasa besar, yang memiliki fasilitas yang begitu banyak, yang bisa diintegrasikan sehingga bisa dimaksimalkan perannya. Oleh karena itu, kita perlu kejelasan itu dulu. Kalau memang BRIN didesain sebagai eksekutor, sebagai integrasi dari litbang-litbang, ya maka perannya akan lebih sempit dibandingkan peran sebagai regulator. Tapi tentu kami berharap bahwa ini menjadi lebih adanya kemudian permasalahan di kemudian hari, adanya tambahan masalah. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, kami melihat bahwa ini kan kenyataan sudah terjadi. Yang sekarang yang bisa kita pikirkan adalah mencari opportunity, kesempatan, kita berpikir positif saja, memaksimalkan fungsi-fungsi yang sudah ada. Yang dengan demikian kita harapkan BRIN bukan lagi sebagai eksekutor, tapi sebagai regulator. Nah, dengan demikian memang yang ke depan untuk riset supaya lebih efektif, lebih bisa memiliki impact lebih besar, yang mau tidak mau Mendikbud Ristek dan Kepala BRIN ya harus memiliki hubungan yang baik untuk bisa mengkoordinasikan kegiatan riset bersama-sama. Artinya BRIN mengelola riset di luar perguruan tinggi, sementara Kemdikbud mengelola riset dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi sekarang hanya perbedaan dua kelompok saja. Baik, terima kasih Prof. Arif Satria. Saya akan ke Pak Nasir menjawab pertanyaan yang lebih besar masa depan Ristek pasca penggabungan ini seperti apa bayangan dari Anda, Pak Nasir, dengan durasi yang singkat saja. Ya, terima kasih Mbak Abi. Kalau saya berpikir kalau memang sudah menjadi keputusan dari Presiden tentang hal ini, berarti kita harus mengambil peran Ristek yang ada di Dikbud itu harus bisa mengembangkan riset dan inovasinya yang lebih baik. Kita mestinya tidak bisa dipisahkan antara BRIN dan Ristek. Nah, kalau memang dipisahkan itu satu sebagai regulator, satu sebagai eksekutor, itu nanti adalah akan terjadi problem itu nanti di kondisi di lapangan. Nah, ini kalau saya menyikapi bukan dari situ saja. Kalau riset sih oke, bisa pisahkan pekerjaan itu bisa dilakukan. Tetapi resources yang dipisahkan, digabungkan kembali, ini akan menjadi pekerjaan tersendiri yang harus dilakukan oleh Bapak Menteri atau Mas Menteri atau dengan Kepala BRIN nanti. Itu aja yang ini. Kalau masalah pekerjaan, saya rasa sesuai dengan RIRN 10 bidang, itu harus difokuskan, betul ditajamkan saja. Oke. Baik, terima kasih Pak Nasir. Saya akan kedua narasumber berikutnya, closing statement dari Anda soal reshuffle yang akan terjadi dan kedepannya apa yang harus diantisipasi, termasuk juga dari sisi pupuskah harapan kita memiliki Ristek yang lebih advance dengan adanya keputusan dari Jokowi ini. Saya akan ke Mas Dave terlebih dahulu. Baik. Ya, kalau pupus harapan sih saya rasa itu terlalu keras kata-katanya ya. Akan tapi memang ada perubahan ini pasti akan ada perubahan di dinamika yang ada. Nah, sekarang ini tinggal bagaimana siapapun pejabat yang baru akan menduduki posisi tersebut
memiliki konsep dan visi yang sejalan dengan janji-janji politik Presiden waktu kampanye dan yang di mana saya juga terlibat, dan juga di dalam situasi pandemi saat ini yang membutuhkan kinerja yang lebih besar, dan bagaimana pemerintah harus berpikir juga berinovatif untuk menarik investasi, menciptakan produk-produk baru untuk penanganan kesehatan, meningkatkan program perekonomian sesuai dengan perkembangan zaman, membangun industri digital 4.0, segala macam hal itu ya membutuhkan kolaborasi yang kuat. Tapi pada semua pejabat yang akan dilantik nanti itu, saya yakin semua akan bisa bekerja dengan lebih erat untuk membangun masa depan yang lebih kuat dan lebih indah buat Indonesia. Baik, kita harapkan harapan itu bisa terwujud dalam keputusan yang diambil oleh Presiden ini. Terakhir, Mas Toto, silakan. Ya, pertama terkait dengan pertanyaan besar atau kritik ya terkait dengan digabungkannya Ristek dengan Kemendikbud, lalu kemudian juga BRIN. Artinya kan ini catatan buat Presiden. Jangan sampai dalam pertanyaan besar ini dijawab oleh orang yang tidak terbaik gitu. Karena tugasnya menjadi lebih berat. Satu di kementerian dengan postur yang lebih besar, BRIN yang juga dianggap bisa kemudian berkoordinasi dengan baik dalam konteks regulasi ataupun dalam konteks eksekusi dengan Kemenristek itu. Jangan sampai ini kemudian tidak terpilih yang terbaik, apalagi hanya karena politik akomodatif. Itu pertama. Yang kedua, sama terkait kalau ada reshuffle yang lebih luas dengan kemudian di beberapa pos kementerian yang lain, hanya sekedar mengingatkan Jokowi tidak akan maju kembali. Jadi Pak Jokowi, Anda hanya bisa meninggalkan legacy. Berbeda dengan partai-partai yang mungkin malah berbicara menjadikan pos kementerian untuk lompat untuk berkuasa 2024. Ada konflik of interest yang Pak Jokowi harus sadari. Jangan sampai faktor legacy ini bisa jadi dikorbankan karena politik akomodatif yang lebih dikedepankan, dan kita tahu Pak SBY pernah melakukan kesalahan seperti itu di periode. Oke. Baik, kita nantikan kapan pengumuman dari reshuffle ini. Terima kasih Bapak-Bapak, semoga diskusi kita bermanfaat, dan juga pemirsa terima kasih atas atensi Anda. Saya Afian Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV